Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sudah siapkah anak-anak ibu untuk menerima materi pada pagi hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu tetap senantiasa siap untuk menerima pelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung yang akan memaparkan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 yaitu teks ulasan. Anak-anak Ibu, sebelum Ibu memaparkan materi pada pagi hari ini, anak-anak Ibu ada baiknya berdoa sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang teks ulasan. Nah, mungkin kalian sudah pernah membaca beberapa buku ya, atau menonton film, melihat lukisan atau karya seni, bahkan menyaksikan pementasan. Nah, kalau kamu sudah pernah menonton film atau membaca buku, tentu saja kamu pernah mengomentari sebuah film atau sebuah buku, bukan? Nah, itu merupakan sebuah teks ulasan secara sederhana. Ketika kamu mengomentari sebuah film atau sebuah karya, di situ kamu sudah melakukan ulasan terhadap karya yang kamu baca atau kamu tonton. Apa sebenarnya teks ulasan itu? Di sini Ibu akan memaparkan pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi tentang ulasan, tanggapan, pemaparan, dan penilaian atau review seseorang terhadap suatu karya seperti buku, film, drama, atau karya seni. Nah, sama halnya seperti yang Ibu katakan tadi, di saat kamu melakukan penilaian terhadap sebuah karya, di situ kamu sudah melakukan sebuah ulasan. Oke, anak Ibu, itu dia pengertian dari teks ulasan. Nah, apa saja tujuan dari teks ulasan? Yang pertama, tujuan dari teks ulasan itu yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Tentu saja karena tadi di dalam pengertian teks ulasan berisi penilaian atau pandangan ya. Nah, kemudian memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Karena di dalam teks ulasan tadi merupakan penilaian terhadap suatu karya, nah, itu akan memberikan informasi kepada publik bagaimana kelayakan suatu karya itu. Kemudian yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Nah, ini jelas sekali nih ya, nah Ibu. Kemudian yang keempat, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Nah, karena tadi di dalam teks ulasan itu merupakan penilaian atau review terhadap suatu karya, nah di situ akan memudahkan pembaca di dalam memahami hubungan suatu karya. Maksudnya di situ, apakah karya tersebut memiliki kelebihan atau kelemahan. Nah, poin yang mana yang lebih dominan? Contohnya, apakah kelebihannya atau kelemahannya. Nah, dari situ dapat memberikan apakah karya tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Oke, nah fungsi teks ulasan. Yang pertama di situ menambah wawasan dan pengetahuan. Tentu saja, ya kan? Karena di dalam teks ulasan, sebelum kamu contohnya menilai atau mereview suatu karya atau misalkan sebuah buku ya, tentu saja kamu di situ membaca terlebih dahulu, ya kan? Di dalam membaca suatu karya tentu saja menambah wawasan dan pengetahuan.
Kemudian yang kedua fungsinya melatih berpikir kritis. Nah, selain berusaha untuk memahami isi, kita juga akan mengkritisi karya tersebut berdasarkan penilaian dan pemahaman. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan menulis. Nah, karena di dalam teks ulasan itu nanti berisi penilaian ya, berarti ungkapan, tentu saja ungkapanmu itu dituliskan ya. Nah, kemudian di dalam menuangkan hasil itu pasti akan kamu ungkapkan melalui sebuah tulisan. Oke, nah itu dia fungsinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam ciri-ciri dari sebuah teks ulasan. Apa saja ciri-ciri teks ulasan itu? Yang pertama, mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Kemudian, yang kedua, membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Dan keempat, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kemudian yang kelima, terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Oke, anak ibu, itu dia ciri-ciri dari sebuah teks ulasan. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis dari teks ulasan ya. Apa saja jenis-jenisnya? Tadi di awal pembelajaran sudah Ibu paparkan sebahagian ya anak Ibu. Nah, yang pertama itu jenis teks ulasan, yaitu ulasan buku. Apa itu ulasan buku? Yang mana di situ objek dari ulasan itu adalah buku. Ya. Nah, buku tersebut dibagi menjadi dua jenis ya. Nah, buku ada dua jenisnya yaitu fiksi dan non-fiksi atau sastra dan buku faktual. Yang mana dikatakan fiksi adalah bersifat sastra atau imajinatif. Contohnya novel, cerpen, dan lain-lain. Sedangkan non-fiksi, dia bersifat buku yang bersifat faktual dan bukan imajinatif. Contohnya biografi, buku pengetahuan, jurnal, dan lain-lain. Kemudian, jenis teks ulasan yang kedua adalah film. Nah, film ini merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya. Seperti contohnya serial TV, sinetron, dan lain-lain. Nah, kemudian pementasan. Kalau tadi Ibu sudah memaparkan tentang film, dan ini jenis yang ketiga adalah pementasan ya. Apa bedanya pementasan dengan film? Nah, di dalam pementasan itu, kegiatan yang dipentaskan itu seperti teater, pentas musik, pentas tari, dan wayang. Kalau misalnya film itu sudah difilmkan ya, ada sutradara tertentu. Nah, sedangkan pementasan ini, dia tidak difilmkan. Kita langsung menyaksikannya sendiri dan di atas panggung. Itu dia bedanya pementasan dengan film. Nah, kemudian jenis teks ulasan yang terakhir adalah karya seni. Merupakan ulasan yang mengulas bentuk karya seni seperti lukisan, patung, karya dekorasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga lagu. Anak ibu, lagu juga bisa diulas ya, bisa dinilai. Apa yang diulas dari sebuah lagu? Contohnya kata-katanya, bahasanya, atau liriknya ya. Kemudian penggunaan nadanya ya. Nah, kalau misalnya dari karya seni, lukisannya bagaimana?
apakah menarik, penataan catnya, dan lain-lain. Nah, itu dia jenis-jenis teks ulasan. Nah, coba kamu perhatikan di dalam bukumu, anak ibu, pada halaman 154, di dalam bukumu 154, di sana ada sebuah contoh teks ulasan. Nah, kalau kita perhatikan di sana ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah, berarti itu yang diulas adalah sebuah buku ya, buku. Nah, kalau kita perhatikan di situ adalah buku sastra, yaitu yang berjudul Ateis. Nah, kemudian di sana juga ada Laskar Pelangi, ya, film Laskar Pelangi. Nah, ini film Laskar Pelangi memang ada di sana novelnya ya, novel Laskar Pelangi. Tetapi yang diulas di halaman 154 itu bukan novelnya lagi, tetapi sudah filmnya. Nah, bisa anak ibu di sana membaca bagaimana contoh-contoh dari teks ulasan tersebut ya. Nah, di dalam, kalau kamu perhatikan di dalam teks ulasan buku di sana terdapat identitas ya. Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya tentang struktur dari teks ulasan ya. Nah, judulnya, pengarangnya, itu termasuk ke dalam identitas, kemudian nanti juga ada analisis dan lain-lain, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak ibu, untuk tugasmu, anak-anak ibu kan sudah pernah ya, paling sedikit yang sama sekali tidak pernah menonton, paling tidak satu sudah pernah ya ditonton film. Nah, ambil sebuah film yang paling kamu sukai, boleh itu mau film kartun terserah, boleh juga film komedi atau film romantis, terserah ya. Ibu tidak batasi, tetapi alangkah baiknya kalau tema filmnya itu berkaitan dengan pendidikan ya. Contohnya Laskar Pelangi. Tapi karena film Laskar Pelangi sudah ada diulas di dalam buku, jadi tidak Ibu anjurkan lagi untuk mengulas dari film Laskar Pelangi ya. Nah, kamu ambil film-film yang lain, boleh ya, temanya bebas, tetapi kalau kamu pengen pendidikan, boleh-boleh aja. Nah, ambil satu buah judul film yang kamu sukai ya. Nah, kemudian kamu tuliskan apa kelebihan dan kelemahan dari film itu. Itu saja tugasmu untuk hari ini. Kamu ambil satu judul film yang kamu sukai. Nah, kamu tuliskan apa kelebihannya dan kelemahannya. Contohnya kelebihannya misalnya ceritanya menarik ya. Kemudian tokohnya ganteng-ganteng atau cantik-cantik itu merupakan kelebihan. Dan alurnya bagaimana ya. Nah, kalau misalnya kelemahannya alurnya ribet dan susah dipahami, contohnya ceritanya berulang-ulang atau tokohnya terlalu banyak. Nah, itu tergantung dari isi dari film yang kamu ulas nantinya. Tetapi anak ibu hanya kelebihan dan kelemahannya saja ya. Untuk yang lebih detailnya nanti kita akan pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Yang ibu sarankan hanya kelebihan dan kelemahannya saja. Oke, anak ibu, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu bisa memahaminya dan mengerjakan tugasnya. Selamat pagi, selamat belajar.